Yang terlalu lama cuci tangan. Fran. Suara berisik sekali. Ibu harap kita semua tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu, meminta agar kita dilindungi oleh Tuhan, kemudian agar materi yang kita belajar hari ini bisa kita serap dengan apa? Dengan baik ya. Ya. Ibu minta satu orang bisa memimpin kita dalam doa. Semua berdiri. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyusul berdoa. Bapa, Bapa, Putra, Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin Bapa, Ya, silakan duduk. Terima kasih tadi telah memimpin doa. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita menyanyi lagu wajib dulu ya. Ya. Lagu karya Pancasila. Ayo, silakan. Duduk saja, ya Pak. Gada Pancasila 3. Gada Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 2 ya. Jadi ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Kemudian dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Yang berikut dapat menjelaskan prosedur variasi gerak memutar badan tanpa berpindah tempat dengan benar. Yang berikut dapat mempraktikkan variasi gerak memutar badan tanpa berpindah tempat dengan benar. Yang berikut lagi dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar ya. Yang terakhir, dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar ya. Jadi sebelum mulai pelajaran kita perhatikan video ya.
wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar. Hari ini begitu cerah. Tahukah kamu apa itu simpai? Nah, pernahkah kalian memainkan simpai? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Nah, coba sekarang lihat gambar Benny yang memakai simpai. Simpai biasanya terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkan simpai itu sangat mudah anak-anak, yaitu dengan cara memutar simpai di tiang. Nah, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Mudah kan? Ya, baik. Tadi kita sudah mengamati video bersama-sama ya. Sekarang perhatikan di depan sini. Jelas ya? Gambar apa di depan? Yang tampil di depan ini gambar apa? Anak-anak sedang bermain apa? Coba. Sedang bermain? Simpai. Pernah anak-anak mendengar kata simpai? Sudah pernah? Sudah pernah, ya. Sudah pernah memainkan simpai? Sudah. Iya. Bagus sekali. Berikut. Ya. Di sini kita diminta perhatikan sama-sama ya teks percakapan yang terjadi antara kakak dan adik. Ibu minta 2 orang bisa maju ke depan untuk membaca teks percakapan. Satu, siapa yang bisa? Ya. Kesa dan Oli ya. Kesa berperan sebagai adik, Oli berperan sebagai kakak. Di sini percakapan antara kakak dan adik. Ya, silakan mulai Kesa lebih dulu. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Bi. Baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dik. Mari kita latihan bersama. Oke, sudah ya? Sudah, silakan dulu. Kita sudah sama-sama mendengarkan percakapannya. Ya. Jadi, dari tes percakapan tadi, Ibu minta kalian membuat kalimat tanya. Membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata siapa, di mana, dan kapan. Jadi, membuat kalimat tanya dengan kata siapa, di mana, dan kapan. Kira-kira siapa yang bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata siapa? Saya. Ya, Esa, coba. Siapa yang bermain simpai? Iya. Yang lain semua dengar? Dengar. Siapa yang bermain simpai? Pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Tessa. Berikut. Dengan kata tanya di mana? Coba, kira-kira siapa yang bisa? Saya. Nah, Aurel, coba. Di mana mereka bermain simpai? Iya. Di mana mereka bermain simpai? Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aurel. Berikut. Dengan kata tanya, kapan? Coba. Siapa yang bisa? Coba. Kapan Iya. mereka bermain simpai? Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Olivia. Perhatikan di depan. Di sini ada teks bacaan. Ibu minta satu orang bisa membacanya dengan bagus ya, dengan baik dan lancar. Siapa yang bisa kira-kira? Olivia, coba. Yang lain perhatikan ya. Iya. Perhatikan baik-baik. Coba. Lain.
Tahukah teman-teman, apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Sudah? Oke. Kira-kira yang dibacakan oleh teman kita tadi jelas tidak? Jelas. Sudah mengerti? Sudah. Isi bacaan sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Sekarang, kira-kira apa dan isi bacaan dari teks bacaan tersebut? Apa isinya? Isi dari teks bacaan tersebut. Isi dari teks bacaan, coba. Apa isinya? Coba. Simpai terbuat dari rotan. Isinya, isi dari bacaan tadi. Isinya apa? Tentang apa dia? Menceritakan tentang apa? Tentang simpai. Tentang bermain simpai ya. Isinya jangan lupa tentang bermain simpai. Iya. Kira-kira simpai itu terbuat dari apa? Terbuat dari rotan. Terbuat dari Rotan. Ya, bahan pembuatannya dari rotan. Kemudian apa bentuknya? Lingkaran. Bentuk simpai. Lingkaran. Lingkaran. Kemudian gunanya untuk apa simpai tadi? Untuk dimainkan dan berolahraga. Apa kegunaannya? Berapa? Apa kegunaan dari simpai? Bermain berolahraga. Iya, kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Iya. Jadi simpai tadi terbuat dari rotan. Kemudian bentuknya apa tadi? Lingkaran. Gunanya untuk apa berapa? Olahraga. Jadi disiplin merupakan salah satu kebiasaan hidup kita ya. Jadi di rumah kita ada aturan. Di rumah kita masing-masing ada aturan tidak? Ada, ya. Ada aturan. Jadi aturan itu dibuat untuk apa? Untuk kita anggota keluarga bisa mentaati tata tertib ya. Mentaati tata tertib. Jadi tujuannya agar hidup apa? Aman ya. Hidup tidak kacau. Hidupnya teratur ya. Jadi tata tertib itu contohnya yang pertama menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Yang kedua, tidak membuat gaduh dalam rumah. Yang ketiga, saling menghargai dan antara anggota keluarga. Kemudian, jika hendak keluar rumah, kita meminta izin. Yang berikut, mengetuk pintu dulu. Mengetuk pintu kamar selain kamar kita ya. Kalau kita ingin masuk ke kamar orang lain, kita ketuk pintu dulu ya. Jadi itu adalah contoh aturan yang berlaku di rumah. Berikut gerak non lokomotor ya. Gerak dasar non lokomotor. Jadi gerak dasar non lokomotor adalah aktivitas gerak memutar badan tanpa berpindah ke tempat ya. Contoh tadi seperti dalam percakapan tadi ada kakak dan adik bermain simpai toh. Jadi dengan mereka melakukan permainan simpai, mereka melakukan gerak memutar badan tanpa berpindah ke tempat. Jadi sekarang kita bermain simpai, kita melakukan gerak memutar badan ya. Coba satu bisa. Maju.
Hadir, main. Ya. Iya, sudah perhatikan? Sudah ya? Jadi dengan bermain simpai, kita melakukan gerak memutar kita melakukan gerak memutar badan ya. Kita melakukan gerak memutar badan dengan tidak berpindah tempat. Ya. Disiplin ya. Jadi disiplin merupakan salah satu kebiasaan yang baik dalam pola hidup masyarakat secara umum, ya. Pernah dengar kata disiplin? Disiplin artinya taat atau apa? Patuh ya. Taat atau patuh terhadap aturan atau tata tertib. Jadi di lingkungan keluarga kita pasti ada aturan ya. Jadi aturan itu dibuat untuk apa? Untuk kita sama-sama mentaati atau menjalankan dengan tujuan agar suasana keluarga kita hidupnya aman ya. Dengan adanya aturan hidup keluarga kita aman. Yang kedua, tertib ya. Suasananya tertib. Coba, kira-kira di keluarga kalian ada tidak aturan? Coba. Apa saja contohnya? Di keluarga Tesa, apa saja aturan yang ada di keluarga Tesa? Coba. Iya. Jadi contoh dari tata tertib atau aturan keluarga yang pertama, menghormati kedua orang tua. Menghormati kedua orang tua itu termasuk aturan yang ada di rumah. Kira-kira kalian pernah tidak menjalankan aturan tersebut? Menghormati orang tua. Pernah tidak? Ya? Itu adalah sebuah aturan. Yang berikut, tidak membuat gaduh di dalam rumah. Banyak sekali aturan yang ada di rumah. Jadi, sekarang kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. Biasa, satu kelompok 3 orang. Jadi satu kelompok 3 orang. Di sini satu kelompok, tambah ke sini satu kelompok 1 orang, tengah satu kelompok dan di sini satu kelompok. Silakan. Jadi berikut di depan ada teks percakapan ya. Di depan ada teks percakapan. Kita diminta membaca teks percakapan, kemudian peragakan di depan kelas ya. Satunya sebagai Beni, satunya sebagai Tio, dan satunya sebagai Ibu. Jadi masing-masing kelompok sebentar bisa peragakan di depan kelas. Coba. Kita mulai dengan kelompok 1, maju. Peragakan di depan kelas. Kita baca teks percakapan di depan kelas. Peragakan. Langsung maju. Kelompok 1. Ya, di sini. 1 sebagai Ibu. Siapa sebagai Ibu? Olivia sebagai Ibu, Tessa sebagai Beni, dan Aurel sebagai Ya, sudah. Silakan mulai. Iya. Tapi Beni Tiur bermainnya sudah ya. Tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Ayo.
pede ya. Jadi silakan kerja dalam kelompok ya. Kerja dalam kelompok. LKPD itu ikuti petunjuk yang ada di dalam ya. Kelompok sebelah, ikuti petunjuk yang ada di sini ya. Ada petunjuk LKPD di sini. Ikuti petunjuknya. Dan kerja di dalam kelompok. Semuanya harus aktif ya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Ya. Apa namanya? Silakan. Kan di depan kelas ya? Iya. Sekarang kelompoknya siapa yang lebih dulu? Kelompoknya siapa? Iya. Siapa punya kelompok lebih dulu? Maju ke depan. Sarah, maju. Ya. Yang lain perhatikan ya. Kelompoknya Tessa akan melaporkan hasil diskusi mereka. Ya. Silakan. Warnanya merah, hijau, kuning. Permukaannya kasar. Bentuknya lingkaran. Kegunaannya bermain dan berolahraga. Ya. Di bawah lagi di mengisi tabel. Tuliskan benda-benda tersebut pada nama berikut. Nama benda, kaset CD, piring, jam dinding. Suaranya. Benda-benda yang berbentuk lingkaran tadi apa? Contohnya, apa-apa saja? Kaset CD ya? Kaset CD berbentuk lingkaran. Apalagi? Gelang ya? Gelang yang kita pakai di tangan itu juga berbentuk lingkaran. Apalagi? Cincin juga berbentuk lingkaran. Jadi itu adalah nama benda-benda yang bentuknya sama seperti simpai ya. Jadi bentuknya lingkaran. Ya. Jadi baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang apa-apa saja, anak-anak. Apa-apa saja yang materi pelajaran kita hari ini. Tentang apa-apa saja? Simpai. Tentang ini yang pertama, mengisi apa? Menyebutkan isi teks dari bacaan. Menyebutkan isi dari teks bacaan yang pertama tadi. Yang kedua tentang melakukan gerak memutar ya. Variasi gerak memutar yang termasuk gerak dasar non-motor tadi. Kemudian yang ketiga tentang apa? Aturan di rumah. Berbagai aturan yang berlaku di rumah. Jadi sampai di sini anak-anak sudah mengerti tentang materi tadi? Ya. Sudah mengerti? Ya. Oke. Jadi Ibu harap apa yang kita sudah belajar hari ini bisa kita simpan di dalam otak ya. Ya. Simpan di dalam otak dengan baik. Jadi materi kita, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Besok baru kita lanjut dengan pembelajaran ketiga. Ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan kembali ke tempat duduk, kita mulai berdoa. Ya, Aurel menutup doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas
pulang.